Perkenalkan, nama saya Yuskel Tumurbun dengan NIM 2704132 dari kelas B. Jurnal yang pertama akan saya bahas yakni Sistem Informasi Manajemen Penjualan Obat pada aplikasi Halodoc. Nah, teknologi digital yang dibahas adalah aplikasi Halodoc, yaitu sebuah aplikasi kesehatan berbasis smartphone. Nah, penerapan teknologi dalam layanan kesehatan adalah yang pertama, konsultasi online dengan dokter, yang kedua, penjualan obat secara online, dan ketiga adalah pasien dapat menerima resep obat secara digital. Nah, adapun manfaat dan keuntungan bagi pasien dan tenaga kesehatan, yakni kemudahan akses pasien bisa berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi dan kapan saja. Nah, untuk bagi tenaga kesehatan yaitu ada efektivitas pelayanan. Dokter dapat melayani lebih banyak pasien secara virtual sehingga efisiensi waktu dan tenaga dapat meningkat. Adapun tantangan dalam penerapannya, yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, masalah keamanan data. Dan yang ketiga, penggunaan oleh orang tua atau pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi ini. Berikut ada dampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, akses lebih cepat dan mudah. Dan yang kedua, kualitas pelayanan lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pasien. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan, aplikasi Halodoc memberikan solusi inovatif dalam pelayanan kesehatan berbasis digital. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa melakukan konsultasi dokter, membeli obat secara online, dan menerima pengantaran obat langsung ke rumah. Baik, untuk jurnal yang kedua berjudul Inovasi dan Efektivitas Pelayanan Melalui Mobile JKN pada BPJS. Teknologi yang dibahas adalah aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Bagaimana penerapan teknologi dalam layanan kesehatan? Yang pertama, pendaftaran BPJS secara online. Yang kedua, pengguna dapat mengelola informasi kesehatan pada aplikasi. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter secara online. Dan yang keempat, pembayaran iuran secara digital melalui aplikasi. Nah, adapun manfaat dan keuntungannya bagi pasien dan tenaga kesehatan. Untuk pasien dapat memudahkan akses untuk layanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu bagi pasien untuk konsultasi dengan dokter. Dan yang ketiga, transparansi informasi pasien. Nah, untuk bagi tenaga kesehatan, yang pertama ada peningkatan efektivitas. Dan yang kedua adalah dokter dapat memonitoring pasien dengan lebih baik. Nah, adapun tantangan dalam penerapannya, yang pertama, keterbatasan teknologi, karena tidak semua orang memiliki akses untuk mempunyai perangkat pintar. Yang kedua, kesalahan teknis. Dan ketiga, data yang disajikan terkadang tidak real time. Nah, adapun dampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, peningkatan efisiensi layanan. Yang kedua, kepuasan pasien menjadi meningkat. Yang ketiga, dapat mengoptimalisasi sumber daya tenaga kesehatan. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan adalah aplikasi Mobile JKN meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan BPJS Kesehatan secara signifikan dengan fitur pendaftaran online, konsultasi dokter via chat, dan pembayaran digital. Aplikasi ini memudahkan pasien dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus datang ke kantor BPJS ataupun rumah sakit. Baik, untuk jurnal yang ketiga adalah implementasi telehealth untuk pasien diabetes mellitus selama pandemi COVID. Teknologi yang dibahas adalah teknologi telehealth yang mencakup berbagai metode komunikasi berbasis teknologi seperti telepon, video conference, aplikasi mobile, dan media sosial. Yang kedua, penerapan teknologi dalam layanan kesehatan. Teknologi telehealth diterapkan dalam layanan kesehatan dengan menyediakan konsultasi jarak jauh antara pasien dan tenaga kesehatan. Manfaat dan keuntungannya bagi pasien dan tenaga kesehatan. Manfaat telehealth bagi pasien dapat meningkatkan manajemen diri, kepatuhan terhadap pengobatan, dan stabilitas kondisi kesehatan. Adapun bagi tenaga kesehatan, telehealth membantu dalam mengkoordinasi kebutuhan medis pasien dan mengurangi risiko penularan COVID. Adapun tantangannya dalam penerapannya. Tantangan dalam penerapan telehealth termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi ini, preferensi untuk konsultasi tatap muka, dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Nah, dampaknya bagi kualitas pelayanan kesehatan. Penerapan telehealth selama pandemi COVID-19 berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan dengan meningkatkan aksesibilitas perawatan bagi pasien diabetes mellitus. Kesimpulannya,
Telehealth terbukti menjadi alternatif efektif dalam memberikan perawatan jarak jauh bagi pasien diabetes mellitus selama COVID-19 dengan memungkinkan konsultasi melalui telepon atau video conference. Terima kasih.